Tapi apabila tubuh kita memberi sinyal pada saat penurunan fungsi tubuh mengalami penurunan fungsi, kemudian memberi sinyal kepada kita, terus kita abaikan, apa yang terjadi? Yaitu yang dikhawatirkan menjadi tahap berikutnya, itu gagal ginjal. Jadi kebiasaan kurang minum itu juga harus dirubah, ya, supaya apa? Ginjal kita bagus, ginjal kita sehat, ya, bisa mencegah terhindarnya dari endapan batu ginjal. Karena kalau sudah sakit batu ginjal, ya Allah, sakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sehat Anas? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat, lancar, barokah. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, lahir batin, kelancaran dalam mencari rezeki dan kebarokahan dalam hidup. Sobat Sehat Anas, ketemu lagi dengan saya Anis Wagio, praktisi terapis di klinik Anas bin Malik yang ada di Jalan Raden Bang Artawijaya nomor 2 Cimahi. Pada edisi kali ini saya akan membahas tentang kreatinin. Ya, kreatinin ini hubungannya dengan kesehatan ginjal. Seperti kita maklumi bahwa kesehatan ginjal tidak bisa kita abaikan karena ginjal adalah salah satu organ vital yang sangat berpengaruh penting kepada sistem metabolisme tubuh kita. Apa saja yang kira-kira yang bisa menyebabkan kreatinin meningkat? Ya, kreatinin meningkat bisa disebabkan oleh kondisi tertentu, bisa juga disebabkan oleh penyakit. Ya, kreatinin meningkat yang disebabkan oleh kreatinin meningkat bisa menyebabkan gangguan pada ginjal, ya. Jadi ketika ginjal mengalami penurunan fungsi, itu kreatinin juga bisa meningkat. Kemudian apa ciri-cirinya kalau ginjal itu rusak? Ciri-cirinya ketika ginjal itu mengalami kerusakan, salah satunya adalah bengkak. Terjadi pembengkakan pada bagian tubuh tertentu, seperti pada umumnya pada kaki, perut, dada, dan tangan. Kemudian dari kulit kadang-kadang sering timbul gatal-gatal, ya, gatal-gatal karena banyaknya protein di dalam tubuh, di dalam darah. Kemudian kulit menjadi kuning. Kemudian kadang-kadang mata juga mengalami gangguan, ya, agak rabun gitu. Kemudian hilang kesadaran, sering juga muntah-muntah, mual-mual itu sering sekali. Itu tanda-tandanya bahwa ginjal kita itu mengalami penurunan fungsi. Oleh karena itu, seperti saya selalu nasihatkan, sebelum suatu organ itu mengalami penurunan fungsi, mengalami gagal fungsi, seperti tadi saya katakan, gagal ginjal atau kerusakan ginjal, itu ada namanya fase yang sebelumnya, itu fase penurunan fungsi. Dimana ketika fase penurunan fungsi, sinyal tubuh itu memberikan sinyal. Apabila kita respon sinyal itu, insya Allah kita lakukan normalisasi, insya Allah organ tubuh kita akan kembali normal, ya. Tapi apabila tubuh kita memberi sinyal pada saat penurunan fungsi tubuh mengalami penurunan fungsi, kemudian memberi sinyal kepada kita, terus kita abaikan, apa yang terjadi? Yaitu yang dikhawatirkan menjadi tahap berikutnya, itu gagal ginjal. Kenapa kreatinin bisa meningkat? Kreatinin bisa meningkat selain karena gagal ginjal, bisa saja satu karena mengkonsumsi protein berlebih. Oleh karena itu kita selalu disarankan untuk selalu mengkonsumsi makanan seimbang. Kalau dulu mah Pacat 5 sempurna, ya, kita selalu seimbang, ya. Kekurangan protein gak bagus, berlebihan juga tidak bagus, ya. Konsumsi protein berlebih tidak bagus. Kemudian mengkonsumsi obat-obatan atau suplemen tertentu itu juga bisa meningkatkan kadar kreatinin kita. Apalagi olahraga yang berlebih juga, ya, seperti misalnya angkat besi, nge-gym, karena saking semangatnya tidak mengikuti SOP, yang artinya berlebihan aktivitas pelatihannya, itu juga bisa menyebabkan kreatinin berlebih. Kemudian selain olahraga, aktivitas pekerjaan juga yang lembur, kerja wae gitunya, aktivitas badan udah capek tetap dipaksakan, itu juga bisa menyebabkan kreatinin berlebih. Selain faktor penyakit juga seperti UTI,
radang saluran kencing, itu juga bisa menyebabkan kreatinin berlebih. Berapa sih standarnya kreatinin itu? Kreatinin pada wanita dan pada pria beda. Kalau pada pria itu normalnya 1,2 mg per desiliter, sedangkan pada wanita 1,4 mg per desiliter. Gimana agar tubuh kita sehat, gimana agar sistem tubuh kita normal, yaitu supaya kreatinin kita nggak meningkat seperti tadi. Makanan tetap harus dijaga, diatur ya. Kemudian olahraga, obat-obatan juga dikendalikan, kemudian cairan tubuh juga harus dikontrol. Ya, Sobat Sehat Anas, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari penyakit jantung, terutama penyakit ginjal, karena kalau sudah penyakit ginjal itu kadang kualitas hidupnya menurun ya, aktivitasnya terbatas, kadang-kadang keluar dari kamar mandi mau ke tempat tidur aja sudah keringetan, sudah capek dan ngos-ngosan ya gitu. Tapi jangan khawatir apabila suatu saat kita cek lab, oh kreatinin kita tinggi gitu, jangan perlu langsung mendiagnosa, menjustis, waduh saya gagal ginjal dan begitu ya, karena dikategorikan gagal ginjal itu apabila pemeriksaan kreatinin selama 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut itu 3 bulan berturut-turut. Apabila 3 bulan berturut-turut kreatinin kita meningkat, nah ada kemungkinan itu dari gangguan ginjal ya. Kita juga supaya ginjal kita sehat, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya timbunan batu di dalam ginjal, batu ginjal ya. Karena batu ginjal ini sering sekali ya terjadi sebanyak pasien-pasien yang selalu mengeluh sakit pinggang gitu ya. Banyak pasien-pasien yang mengalami kolik renal gitu ya, ternyata sumbernya adalah batu ginjal. Ketika ditanya Bapak senang apa, saya senang makan ini, makan itu, yang semua jenis-jenis makanan itu mengakibatkan batu ginjal. Tapi jangan khawatir Sobat Sehat Anas, setiap kali masalah selalu ada solusi. Allah memberikan penyakit, Allah juga menyertakan obatnya. Yang penting kita tetap sabar, kita tetap tenang, kita jalani saja ya. Kita jalani saja. Kalau misalnya kita tiba-tiba mengalami kreatinin kita meningkat, gimana untuk menurunkannya? Ya, insya Allah bisa diturunkan dengan refleksi, insya Allah bisa diturunkan dengan herbal, gitu ya. Insya Allah bisa. Kita mulai pola hidup sehat supaya ginjal kita bagus. Karena kalau kita banyak mengkonsumsi protein dan kurang minum juga akan bisa menimbulkan endapan. Itu salah satu contoh pola hidup yang tidak sehat. Jadi kebiasaan kurang minum itu juga harus dirubah ya, supaya apa? Ginjal kita bagus, ginjal kita sehat ya, bisa mencegah terhindarnya dari endapan batu ginjal. Karena kalau sudah sakit batu ginjal, ya Allah sakitnya gitu ya, kasihan gitu ya. Karena kalau itu bisa sampai akut itu, kalau lagi kerasa itu batu ginjal itu. Pernah suatu saat saya kedatangan pasien itu di bulan Ramadan, yang insya Allah 3 hari lagi Idul Fitri ya, rencananya mau mudik, tapi 2 hari sebelum Idul Fitri itu kena serangan kolik renal, sakit sekali, boro-boro buat berdiri, buat menggerakkan badannya itu sakit gitu ya. Ya alhamdulillah setelah saya analisa ini kemungkinan batu ginjal, kemudian saya terapi, hanya 2 kali terapi, kemudian saya berikan herbal. Alhamdulillah hari ketiga batunya sudah keluar, batunya hancur, keluarnya dalam serbuk-serbuk kecil ya. Dan hari ketiga itu alhamdulillah bisa mudik. Ya, itu salah satu contoh bahwa batu ginjal itu bisa dipecahkan dengan herbal dan terapi. Tapi tetap jangan berharap biarin aja nanti juga bisa diobati, enggak. Tetap sebaiknya kita tetap mencegah daripada mengobati. Ada juga kasus yang lain gitu ya, kasus pasien yang suka asam urat udah lama
saya kasih tahu bahwa bapak ini asam uratnya tinggi terus. Udah lama saya lihat di medical recordnya, kandungan asam uratnya tinggi terus, ini potensi batu ginjal pak, saya bilang gitu. Bapak ini kurang kurang apa ya, kurang mempersungguh untuk menjaga kesehatannya ya. Suatu saat datang bapak ini ke klinik dengan keluhan yang sangat sakit. Dari rumahnya ke sini aja memerlukan berapa kali berhenti ke pom bensin gitu ya, karena sebentar-bentar pipis, sebentar-bentar pipis, sebentar-bentar pipis. Tapi alhamdulillah dengan 2 kali terapi, saya kasih herbal 2 hari, hari ketiga datang bawa batunya diplastikin. Wah ini batunya alhamdulillah sekarang sudah lancar, pipisnya, pinggangnya udah nggak sakit. Ya alhamdulillah, artinya batu ginjal tanpa operasi juga bisa diatasi dengan refleksi dan herbal. Sobat Sehat Anas, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kewarasan, kelancaran. Sekali lagi ya, kita tetap menjaga kesehatan kita. Kita tetap bersyukur, karena bersyukur juga salah satu wujud kita bersyukur itu dengan menjaga kesehatan ya. Kita diberi kesehatan, kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang merusak diri kita, ya itu namanya kurang bersyukur ya. Salah satu wujud kita bersyukur yaitu dengan menjaga pemberian Allah berupa kesehatan ini kita jaga. Kita beri kasih sehat, ya alhamdulillah kita jaga gitu. Kalau kita nggak jaga berarti kita nggak bersyukur dengan nikmat kesehatan dari Allah gitu. Ya, cara menjaganya gimana? Ya kita menentukan, menjaga kehidupan sehari-hari kita, pola hidup kita ya, pola makannya, pola istirahatnya, olahraganya, asupan makanannya, asupan airnya, semuanya harus cukup dan seimbang supaya kita, sistem tubuh kita semuanya mengalami normalisasi, mengalami keseimbangan. Kalau tubuh kita mengalami keseimbangan, insya Allah penyakit apapun bisa dinetralisir, bisa dinormalisasi oleh sistem tubuh kita. Ya, sekali lagi, salah satu wujud syukur kita kepada Allah dengan menjaga kesehatan. Jangan dolimun nafsi. Ya, dolimun nafsi dengan makanan yang bikin enak di mulut, tapi tiba-tiba ginjalnya kotor, tiba-tiba cepat terjadi endapan, tiba-tiba kreatinin meningkat, tiba-tiba terjadi pembengkakan pada hati. Nah, itu namanya dolimun nafsi ya. Mudah-mudahan kita selalu sadar bahwa kesehatan yang Allah berikan kepada kita harus tetap terus kita syukuri, agar kita bisa menjalankan hidup ini dengan sehat, agar kita bisa berproduksi, produktivitas kita lancar, mencari maisha kita lancar, dan yang terpenting adalah ibadah kita lancar ya. Kita bisa menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah dengan ibadah lebih lancar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila bahasanya belepotan, biarinlah ya. Yang penting materinya nyampe gitu ya, bisa dimengerti. Ya, sobat sehat Anas, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.